Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi yang saya hormati seluruh senior, sahabat, dan junior saya, para alumni Jerman. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi kita dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada hari yang istimewa ini, saya menyampaikan terima kasih karena diberi kesempatan oleh para sahabat alumni Jerman untuk berbagi pengalaman dan memberikan perspektif kepada para sahabat alumni Jerman yang mengadakan Munas pada hari ini. Semoga pengalaman dan perspektif ini dapat bermanfaat bagi semua yang hadir, baik secara langsung maupun online. Sesuai data Deutscher Akademischer Austauschdienst DAAD yang dikemukakan dalam webinar informasi studi di Jerman untuk perkumpulan alumni Berlin pada 18 Januari 2025, saat ini terdapat 2.800 mahasiswa Indonesia yang sedang berkuliah di Jerman. Sekilas jumlah mahasiswa Indonesia ini terlihat besar, namun jika kita bandingkan dengan jumlah mahasiswa dari negara besar lain seperti China, India, dan Turki, jumlah mahasiswa dari Indonesia di Jerman masih sangat sedikit. Dalam catatan DAAD untuk winter semester 2023-2024, tercatat 379.900 mahasiswa internasional yang terhitung di perguruan tinggi Jerman. Didominasi oleh mahasiswa asal India dengan angka 49.000 di urutan pertama, disusul oleh Cina di urutan kedua sekitar 38.700 mahasiswa dan Turki di posisi ketiga dengan 18.100 mahasiswa. Berdasarkan besarnya jumlah mahasiswa internasional tersebut, dapat disimpulkan bahwa Jerman tetap menjadi destinasi kuliah yang atraktif secara internasional. Ada dua faktor utama mengapa Jerman atraktif untuk destinasi kuliah secara internasional. Faktor pertama, adanya universitas-universitas yang berkualitas, kita tahu semua, baik di bidang engineering, informatika, kedokteran, maupun bidang sosial. Faktor kedua, biaya hidup dan kuliah di Jerman yang masih relatif rendah dibandingkan biaya hidup dan kuliah di negara lain. Sebagai gambaran, Kedutaan Jerman mensyaratkan mahasiswa memiliki dana 992 euro per bulan untuk biaya hidup atau setara dengan 17 juta rupiah. Lalu, biaya kuliah gratis kecuali biaya asuransi kesehatan dan kontribusi administrasi dia setiap semester yang kita kenal sebagai social beitrag. Setiap universitas memungut biaya kontribusi administrasi antara euro 250 sampai 350 per semester, termasuk untuk biaya transportasi publik seperti bus dan kereta api negara bagian yang bersangkutan, serta benefit lain seperti sarana olahraga dan perpustakaan yang semua kita kenal. Jumlah tersebut tidak jauh lebih tinggi daripada biaya kuliah di universitas swasta di Indonesia. Dengan asumsi mahasiswa harus membayar biaya hidup, biaya kuliah, biaya kos, dan biaya transportasi. Hanya ada negara bagian Baden-Württemberg yang memungut tuition fee sebesar 1.500 euro per semester, dan beberapa universitas di Bayern, misalkan Technische Universität di München, memungut tuition fee sebesar 2.000 sampai dengan 6.000 euro per semester. Saudara-saudara sekalian, saat ini diperkirakan ada sekitar 10.000 alumni Jerman multidisiplin di Indonesia, yang bertambah ratusan alumni setiap tahunnya ketika mereka kembali ke Indonesia setelah studi di Jerman. Alumni Jerman yang kembali ke Indonesia tidak hanya membawa ilmu, keterampilan, dan wawasan yang luas,
tetapi juga membawa nilai-nilai yang terbentuk dari budaya Jerman. Mereka dikenal sebagai individu yang gigih, memiliki ketekunan, berpikir demokratis, sederhana dalam keseharian, dan tetap memiliki kecintaan yang besar terhadap Indonesia. Semua ini dengan jaringan internasional yang luas menjadi bekal yang baik bagi alumni Jerman untuk bisa maju dan berkembang sukses di Indonesia, bagi dirinya sendiri maupun bagi negeri kita tercinta. Alumni Jerman diharapkan menjadi sumber ide-ide progresif yang dapat mendorong kemajuan masyarakat. Dengan pengalaman dan wawasan yang luas, mereka berperan sebagai pelopor di berbagai bidang, membawa inovasi dan perubahan positif, serta menjadi agen pembaharuan di tengah masyarakat kita. Sebagai kelompok minoritas yang efektif dan bertanggung jawab, alumni Jerman memiliki potensi besar untuk berada di garis terdepan dalam membangun dan membawa manfaat nyata bagi bangsa dan negara. Peran alumni tidak terbatas pada satu bidang tertentu, tetapi mencakup sektor pendidikan, industri, pemerintahan, kebijakan publik, dan wirausaha. Mereka tidak hanya berfokus pada aspek teknis dan mekanis, tetapi juga memiliki pemikiran yang terbuka terhadap berbagai aspek kehidupan termasuk agama, seni, kebudayaan, rasa kebangsaan, dan juga ekonomi. Dengan perspektif yang lebih luas, mereka mampu memahami tantangan dan peluang dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Organisasi Alumni Jerman Indonesia Algerin diharapkan menjadi wadah resmi berbasis anggota yang memiliki badan hukum terdaftar. Sebagai organisasi yang menghimpun alumni dari berbagai disiplin, ilmu, dan latar belakang, Algerin bertujuan untuk menjaga koneksi antar alumni, memperkuat silaturahmi, dan menyediakan informasi yang relevan bagi anggotanya. Algerin dapat menjadi platform bagi alumni agar tetap terhubung melalui berbagai acara networking yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Bahasa Jermannya Lebensaspekte. Dengan semangat kolaborasi, organisasi ini dapat memperluas jaringan dan membuka peluang bagi alumni untuk berkontribusi lebih besar bagi masyarakat. Sebagai organisasi yang independen, nirlaba, demokratis, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila, Algerin diharapkan mampu memanfaatkan infrastruktur jaringan nirkabel serta solusi teknologi guna meningkatkan efektivitasnya. Dengan pengelolaan yang transparan dan bertanggung jawab, organisasi ini harus mampu memberikan dampak nyata bagi kemajuan masyarakat serta menjadi garda terdepan dalam mendorong perubahan positif. Selain itu, Algerin berperan dalam membantu alumni Jerman mengisi peran mereka dalam membangun bangsa ini. Organisasi ini dapat menjadi pendamping ketika mereka kembali ke Indonesia saat sedang meniti karir profesional hingga saat mereka merintis usaha dan berkontribusi dalam memajukan masyarakat. Musyawarah Nasional Perdana Algerin diharapkan dapat berjalan dengan lancar, teratur, terbuka, dan mengedepankan pemikiran yang rasional dan demokratis. Prinsip-prinsip ini selaras dengan nilai-nilai yang dikenal dari budaya Jerman, seperti keterbukaan, transparansi, dan musyawarah yang berbasis alasan yang kuat. Salah satu hasil penting yang diharapkan dari musyawarah ini adalah pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) yang dapat menjadi fondasi bagi kehidupan organisasi alumni yang besar dan berkelanjutan. Dengan adanya AD/ART yang kuat, Algerin dapat berkembang sebagai organisasi yang efektif dan profesional.
Selain itu, musyawarah ini juga bertujuan untuk memilih ketua umum dan ketua dewan pengawas yang memiliki kapasitas dan dedikasi tinggi dalam mengabdi kepada bangsa dan negara ini. Diharapkan pemilihan ini berlangsung lancar secara optimal dan jika memungkinkan dilakukan secara aklamasi guna menjaga soliditas, keutuhan, dan kekompakan dalam berorganisasi. Sebagai organisasi yang masih berkembang, Aljerin menghadapi berbagai tantangan dalam membangun infrastruktur, logistik, jaringan, serta penerimaan di tengah masyarakat. Agar tumbuh menjadi organisasi yang solid dan bermanfaat, diperlukan upaya bersama dalam mengatasi tantangan ini. Kami mengajak seluruh alumni untuk turut mendukung Aljerin. Dengan sinergi dan kepedulian bersama, mari kita membangun organisasi yang tidak hanya mempererat alumni, tetapi juga berperan aktif untuk kemajuan Indonesia. Terima kasih kepada seluruh pengurus Aljerin atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam membangun serta memperkuat organisasi ini. Semoga upaya yang telah dilakukan membawa manfaat besar bagi alumni dan masyarakat, serta Aljerin terus berkembang dan memberikan dampak positif yang lebih luas. Terima kasih atas pengabdian dan semangatnya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi usaha kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.